Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, fasilitator Ibu Yustina Dwi Permatasari, pengajar praktik Ibu Aliul Khoryah, calon guru penggerak angkatan 11 Hanifah Ismi. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Selanjutnya, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi yang ada pada diri anak masih berasal dari eksternal. Sehingga, guru berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya, hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Selanjutnya, posisi kontrol restitusi. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol seorang manajer atau sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Yang keempat, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antar guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Yang kelima, segitiga restitusi. Adapun tahapan segitiga restitusi: 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Dalam tindakan validasi yang salah akan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Dalam menanyakan keyakinan, dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Keterkaitan antar materi. Adapun keterkaitan antar materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun. Selanjutnya,
budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, guru juga harus memiliki peran sebagai penggerak dalam membangun budaya positif di lingkungannya. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar terciptanya sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya telah memahami konsep inti dari modul 1.4 budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pemahaman ini akan saya implikasikan dalam lingkungan sekolah, serta akan saya bagikan kepada teman sejawat di sekolah. Adapun hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari modul 1.4 budaya positif, bahwasannya disiplin positif yang saya pahami selama ini sangatlah berbeda dengan disiplin positif yang telah saya pelajari pada modul 1.4, di mana dulu saya beranggapan bahwa disiplin itu adalah sebuah perilaku seseorang yang taat aturan dan selalu menjalankan aturan tersebut dengan konsisten. Namun, ternyata disiplin positif merupakan sebuah keyakinan akan nilai-nilai kebajikan universal. Misalnya, nilai kebijakan universal profil pelajar Pancasila. Hukuman maupun penghargaan bukanlah cara yang terbaik dalam menumbuhkan kesadaran atau motivasi intrinsik anak dalam berperilaku. Ternyata, posisi kontrol guru yang paling ideal yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Mungkin selama ini saya masih menerapkan posisi pemantau atau penghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Adapun perubahan yang terjadi adalah membuka sudut pandang atau cara pandang saya dalam menyikapi sebuah permasalahan, terutama permasalahan yang dilakukan oleh murid di sekolah. Saya yakin segala sesuatu hal yang dilakukan oleh manusia atau murid pasti memiliki motivasi dan tujuan tersendiri. Oleh karena itu, saya harus lebih bijak dalam melihat kebutuhan murid di saat murid tersebut melakukan kesalahan dengan cara menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang terlambat dan tidak melaksanakan piket kelas menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut, saya merasa senang karena dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani sebuah permasalahan dan menjadikan peserta didik mampu belajar dari kesalahan yang telah diperbuat. Serta, saya juga termotivasi untuk menyebarkan pemahaman tentang budaya positif baik di kelas maupun di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah munculnya motivasi internal pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif setelah mendapatkan pendampingan menggunakan segitiga restitusi. Hal yang perlu diperbaiki yaitu dengan meningkatkan posisi kontrol guru pada posisi manajer, mampu mengelola emosi, dan menyempurnakan langkah segitiga restitusi sebagai perbaikan nilai-nilai budaya positif pada murid. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda pada saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul 1.4 ini, ketika berinteraksi, saya cenderung menggunakan posisi pemantau atau penghukum. Pada saat itu, saya selalu merasa bersalah karena harus memberikan hukuman kepada anak yang berbuat salah.
Namun, setelah saya mempelajari modul 1.4 ini, saya lebih cenderung merubah posisi kontrol sebagai manajer, sehingga akan membangun identitas murid yang awalnya sebagai orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Perasaan saya saat ada di posisi kontrol sebagai manajer menjadi sangat senang, dan saya menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, disiplin, dan mandiri pada diri peserta didik. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Menurut saya, belum untuk kategori lengkap seperti segitiga restitusi. Namun, hal yang pernah saya lakukan yaitu mengajak siswa berbicara dari hati ke hati dengan nada dan intonasi yang halus untuk mengklasifikasi kesalahan apa yang telah diperbuat dan apa yang menjadi penyebabnya. Kemudian, bersama-sama memikirkan langkah terbaik yang bisa dilakukan untuk memperbaiki masalah tersebut. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal penting lainnya yang perlu dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah, adalah adanya kolaborasi antara semua warga sekolah, termasuk orang tua, keluarga, dan masyarakat. Dengan adanya kolaborasi yang kuat dari semua pihak terkait, maka budaya positif dapat terwujud dengan baik dan menjadi kebiasaan atau karakter yang melekat pada diri peserta didik. Dalam penerapan budaya positif juga perlu adanya konsisten. Terima kasih. Jadilah guru yang tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.